Jadi pada Halo, saat ini kita bersama dengan Kak Nofred Spoai, di mana beliau adalah alumni juga, alumni dari Unclub, yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia kerja. Mungkin Kak Nofred bisa perkenalkan diri atau juga mungkin sharing sedikit tentang eh, pengalaman kerja. oke, pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja di IT itu sudah dari tahun 2011. 2011 di Jakarta, mulai dari perusahaan apa? Konsultan IT, pegang handle project Telkomsel Point dulu di Telkomsel. Berapa 5 tahun di situ. Baru pindah lagi ke perbankan. Perbankan apa namanya itu, konsultan IT juga, tapi kliennya di bank CMB Niaga itu, masih di Jakarta juga. Beberapa bulan di situ pindah ke ada startup, teman panggil, kita bangun startup, bikin aplikasi, sistem di sana, beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Baru pindah lagi sekarang di perusahaan yang sekarang, di perusahaan payment gateway, udah 7 tahun, sekitar 7 tahun, payment gateway. Terus mulai dari junior programmer, junior developer ya, junior developer masuk ke developer analis, kemudian lanjut ke senior developer, technical lead, sempat pimpin perusahaan, baru sekarang jadi posisi itu kalau di organisasi dia title-nya itu head head IT development di perusahaan yang sekarang di Payment Gateway. Sampai sekarang aktif develop, aktif lead tim development untuk bikin sistem, kemudian reporting langsung ke owner kalau sekarang. Kalau misalnya Kak Nofreds dapat proyek baru, biasanya langkah-langkah apa yang dorong Kak Nofreds melakukan? Mungkin DP alur bagaimana? Project baru, project baru. Biasanya kalau di di perusahaan itu projectnya itu by request dari tim bisnis. Jadi bisnis itu mau mau jualan atau mau menghasilkan uang, butuh solusi dari IT, butuh solusi dalam bentuk sistem. Nah, solusinya itu biasanya mereka akan sampaikan kebutuhan mereka, si tim bisnis ini, kemudian jadi kita meeting. Jadi dari tim IT itu akan mengumpulkan informasi. Jadi kayak kalau di kuliah kan ada software development life cycle kan biasa. Hmm. Ya, ya. Nah, itu kan biasa dari kumpul informasi, interview, baru desain, coding dan seterusnya. Nah, itu implementasi di perusahaan kayak begitu. Jadi ada request, kita meeting, kita kumpul informasi, kebutuhan dari bisnis itu apa. Kemudian itu kita akan catat, lalu dari tim IT-nya itu sendiri akan rembuk. Kita akan meeting, nah ini sistemnya apa, kayak gimana untuk memberikan solusi kepada tim bisnis. Apakah kita akan membuat sistem baru atau sistem yang lama kita kembangkan. Nah, contoh kalau seandainya sistem yang baru ini kayaknya perlu sistem baru. Berarti dari requirement yang disampaikan oleh tim bisnis itu kita akan bikin desain. Jadi setelah kumpul informasi kita akan desain. Desain itu belum teknis, itu kita akan desain high levelnya dulu. High level itu belum teknis, jadi kita akan desain solusinya. Oh, berarti tim bisnis ini akan membutuhkan sistem seperti ini. Nanti outputnya nanti tim bisnis itu akan begini. Nah, kalau seandainya tim bisnis sudah oke, oh jalan kita buat. Berarti kita harus bikin sistem sistem contoh apa ya? Sistem accounting contoh. Oh berarti kita akan bikin sistem accounting. Nah sistem accounting itu sendiri
butuh kita akan pikirkan dari tim teknis itu butuh role manajemen apa aja, butuh role. Jadi usernya siapa aja. Jadi kita akan informasi yang dikumpulkan itu yang kita harus tahu lagi itu informasinya ya user yang akan menggunakan sistem itu siapa saja. Ya tahu lah tim bisnis berarti, tapi lebih spesifik. Contoh harus ada admin, berarti harus ada role, berarti kita harus define dulu role-nya. Oh harus ada admin ini bisa melakukan apa saja dari sistem. Kemudian ada admin, contoh admin semuanya. Ada user apa lagi? Oh user yang hanya bisa view informasi. Oh ada user yang bisa mengubah informasi di dalam. Dari daftar role itu kita akan buat dia punya role matrix. Itu udah sampai tahap mana ya? Tahap desain lah. Jadi setelah kumpul informasi kita mau desain dia punya sistem. Desainnya itu banyak output dari desain. Mulai dari desain database, mulai dari desain interface, mulai dari desain flowchart, desain sequence diagram. Kalau ada di daftar kalau di UML itu kan ada daftar chart di situ. Use case, flowchart, sequence diagram. Kadang kita suka bikin data flow diagram. Kalau high levelnya itu kita mau gambarkan desain uangnya itu akan mengalir dari rekening mana ke rekening mana, itu desain flow desain like lah pokoknya. Nah dari situ kita udah kumpulkan kita sudah desain, baru setelah desain kita akan tentukan yang akan mengerjakan ini. Tapi arsitekturnya sih sama semua. Biasa ada front end, ada back end. Kita akan tentukan back end ini yang kerjakan developer siapa ya, spesialis back end. Front endnya ini, kita butuh front end apa sesuai dengan daftar teknologi yang akan kita pakai. Biasanya kalau di perusahaan itu sudah standar dia. Tidak boleh lari jauh dari yang biasa kita gunakan. Contoh, kita pakai React.js. Kalau pakai React.js jangan lagi pikirkan harus pakai Angular, harus pakai yang lain-lain. Ya React.js. Backend-nya itu kalau standar di perusahaan kita pakai Java. Usahakan Java terus. Kalau kita tidak dibolehkan untuk pakai teknologi yang lain lagi, contoh PHP atau apa. Kalau Java terus. Kecuali ada data pemrosesan yang butuh lebih fleksibel, nah biasa kita pakai Python. Di perusahaan itu kita udah standar sih. Kalau teknologinya teknologi itu terus. Untuk kebutuhan backend kita pakai Java, untuk kebutuhan data processing yang lebih fleksibel itu biasa pakai Python. Frontend-nya kita pakai pakai React.js. Jadi standar itu, nggak boleh lagi ada Golang, ada PHP, supaya nggak terlalu banyak ini resource yang dibutuhkan. Ya udah developer itu. Setelah kita bagi-bagi projectnya, bagi-bagi kerjaannya, baru kita atur dia punya timeline. Timeline untuk satu kerjaan ini berapa lama diselesaikan, baru kita hitung, ternyata kita butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikan satu project. Dari 6 bulan itu kita negosiasi lagi dengan tim bisnis. Cukup nggak? Wah terlalu lama. Bisa nggak 3 bulan? Kalau 3 bulan, berarti ada fitur-fitur yang sudah kita sepakati harus dikurangi. Begitu. Setelah udah oke dia punya timeline, baru kita kick off. Kick off itu artinya kita sudah mulai development tanggal berapa sampai sudah dihitung counternya counternya udah mulai jalan sampai dia selesai development. Nah, setelah development itu ada tahap lanjutan lagi namanya testing. Setelah development ada testing. Testing itu ada beberapa macam juga. Testing integrasi tes, SIT sih dia nama. Jadi ada SIT integration test. Baru ada UAT, user acceptance test. Baru setelah kita tes di UAT udah oke semua. UAT itu sudah end to end interface. Setelah UAT baru masuk ke planning untuk deployment. Planning untuk deployment itu deploy dari environment
environment development pindah ke environment production. Nah, environment production ini kita harus atur ininya, rundown skenarionya. Jadi kalau seandainya kita deploy production gagal, itu bagaimana rollback-nya. Oh, kalau seandainya dia berhasil, setelah production kita belum publish atau belum live. Biasanya kita tes dulu, namanya itu PTR, production trial run. Kalau PTR-nya udah oke, dia sudah di environment production kan, sudah oke semua, baru kita live. Nah, live-nya itu biasanya kita akan routing, kita akan arahkan traffic usernya itu ke server yang sudah disiapkan untuk production. Yang tadinya ke server A, itu kita siapkan ke server B, tapi environment production. Begitu kita routing itu udah live, udah bisa diakses dari user. Nah, setelah itu untuk closure-nya itu biasa closure-nya itu kita bikin handover ya. Handover itu sudah maintenance. Maintenance itu sudah beralih dari tim development ke tim operasional. Jadi waktu handover itu waktu sudah rilis, sudah dipakai, developer udah serahkan nih kerjaan ke tim operasional. Tim operasional itu yang akan maintenance 24 jam dia punya operasional. Kalau ada error atau ada gagal di sistem, mereka akan catat dan sampaikan ke development untuk di-fix. Nah, itu sudah operasional sudah lanjut terus itu. Artinya sudah tutup setelah kita handover. Closure-nya sih begitu. Nah, biasanya yang role yang untuk manage project-nya itu ada dia role sendiri namanya itu project manager. Project manager itu dia yang atur, dia yang manage, dia punya proses mulai dari dia itu sama kayak IO. Dia yang atur jadwal untuk meeting, dia yang atur apa saja yang harus disiapkan. Dia yang follow up kalau seandainya belum selesai kerjaannya. Dia yang atur plan buat deployment, dia yang atur timeline-nya, dan seterusnya. Itu project manager. Project manager sih itu. Ada role lain developer, ada role tester, ada role yang lain itu technical lead, ada solution architect, ada infrastruktur, tim infra yang atur server. Baru yang terakhir itu ada support. Tim support itu yang jaga 24 jam dia. Kira-kira begitu. Pastinya kan di setiap project itu ada tantangan. Menurut Kak Nofreds, tantangan apa yang paling sering muncul di suatu project? Suatu project biasanya tantangannya sih ini ya, ketersediaan developer. Biasanya project-nya butuh kebutuhan bisnis, solusinya project besar contoh. Tapi ya apa yang dibutuhkan setelah kita hitung, kita butuh 5 developer. Ternyata yang available itu cuma 3. Developer lain itu ada kerjaan lain. Nah, itu otomatis kita nggak bisa kerjakan kan kalau developernya kurang. Bisa kita kerjakan, cuman tidak akan capai timeline, tidak akan capai target. Sedangkan tim bisnis sudah harus push kita butuh 3 bulan contoh. Sedangkan itu butuh 5 developer. Nah, 3 bulan itu butuh 5 developer, kita cuma punya 3. Artinya kalau yang kita tetap paksakan mengerjakan dengan 3 developer, hanya bisa selesai dalam waktu 4 bulan contoh. Nah, itu tantangannya di situ. Kita harus sampaikan ke manajemen apakah kita mengeluarkan dana lagi untuk tambah orang developer atau tidak. Kalau tidak berarti akan ada molor. Jadi untuk terjun ke pasarnya itu akan lambat. Itu yang pertama. Baru tantangan yang lain itu kalau seandainya sudah oke semua, saat proses development itu ternyata effort atau effort dari suatu pekerjaan yang kita hitung itu
Ternyata contoh kita pikir oh ini gampang, pada saat implementasi oh ternyata susah. Nah itu akan membuat timeline-nya molor. Jadi saat project manajernya follow up ke developer, oh belum selesai. Oh ternyata memang kerjaannya itu memang butuh waktu 5 hari contoh. Yang tadinya kita hitung oh cuma 2 hari selesai satu task. Oh ternyata pada saat implementasi di develop, wah ternyata kompleks ya jadi 5 hari. Dua itu sih impact-nya itu biasa timeline-nya. Semuanya sih tantangannya itu berimpact ke timeline yang tidak capai target. Atau ada developer yang sudah jalan projectnya, tiba-tiba 2 developer resign contoh. Itu berat tantangan. Pokoknya intinya dari 3 bulan akan menjadi 5 bulan contoh. Kalau tantangan teknis yang lain sih biasa eh, kita butuh ternyata development ini kita butuh solusi baru atau oh ternyata kita butuh contoh teknologi kita butuh Redis contoh biar biar dia punya pemrosesan data cepat oh kita butuh satu modul lagi Redis namanya sedangkan kita tidak ada pengetahuan di Redis ya otomatis kita harus spend time lagi untuk research bagaimana cara menggunakan teknologi yang baru yang akan kita gunakan. Dari pengalaman Kak Nofrets yang sudah cukup panjang dengan tantangan-tantangan tadi, apakah pernah ada proyek yang berjalan tidak sesuai dengan rencana? Biasanya secara general sesuai dengan kebutuhan requirement dari tim bisnis memang sesuai rencana. Cuman pada saat implementasinya akan ada tambahan-tambahan requirement dari tim bisnis yang baru. Itu pasti ada sih, wajar. Nah, yang dimaksud dengan tidak sesuai rencana itu. Jadi biasanya pada proses development di tengah jalan itu, oh ternyata ada requirement tambahan yang tidak ada di sebelumnya disepakati. Nah, requirement tambahan ini biasanya akan merubah proses yang sudah berjalan, proses development yang sudah berjalan. Mulai dari timeline yang akan berubah, mulai dari secara teknisnya itu akan ada perubahan, pergeseran. Contoh developernya berpindah atau modul yang sudah dikerjakan itu akan dirubah lagi. Itu sih yang tidak sesuai dengan rencana di situ. Dari posisi Kak Nofrets sekarang di perusahaan, kira-kira sebesar apa Kak Nofrets punya tanggung jawab dari suatu project? Project manager, oke, project manager. Berhubung untuk development itu paling atas itu kita, kebetulan sekarang yang paling atas itu kita, di bawah itu ada project manager, ada developer. Jadi kita tanggung jawabnya secara keseluruhan, bukan cuma sebagian sih. Karena kita paling atas jadi secara keseluruhan. Tanggung jawab untuk proyek itu semua. Jadi kalau gagal ya report ke atas harus dari kita yang ini. Yang mempertanggungjawabkan kalau ada apa namanya? Ada molor waktu atau ada error contoh saat production ada error cuma sorry. Kalau error itu itu sudah operasional. Dia sudah berpindah sudah bukan development lagi. Cuman pada saat development aja. Jadi untuk kesimpulannya untuk satu proyek pengembangan itu kita sendiri bertanggung jawab penuh. Kan tadi ada bilang kayak ada tim bisnis ya. Jadi Ya. mungkin ada kayak ada satu waktu kayak Kak Nofrets mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin masalah dengan itu tim bisnis yang misalnya ada orang kayak demand-nya nggak ngotak gitu dong, yang nggak pikir panjang begitu kayak ada nggak atau? Kalau tim bisnis itu ada sih, ada. Kalau yang begitu bukan ada sih, memang wajar sih itu. Kadang kan tim bisnis tidak memikirkan di teknisnya, dia visible atau enggak kan. Cuman
biasanya dari kebutuhan dari tim bisnis itu yang mereka inginkan seperti ini, itu biasanya kita akan belokkan. Kita akan belokkan, oh ini nggak visible. Dia visible-nya harus lewat begini. Tapi tujuan akhirnya tercapai gitu. Yang diinginkan oleh tim bisnis itu bisa tercapai. Contoh bagaimana ya? Contoh tim bisnis butuh broadcast kan, broadcast email untuk marketing. Broadcast email itu kan butuh resource di server yang banyak. Broadcast atau setiap proses data atau setiap pemrosesan data harus kirim email contoh. Sedangkan itu kalau mau dihitung-hitung satu kali pemrosesan data dia ribuan email ya akan terkirim. Nah, itu kan secara server resource di server itu kan tidak visible. Nah, itu kita harus ini sih rembuk dengan tim bisnis. Ambil jalan tengah. Oh, ternyata hanya untuk proses ini saja yang perlu email, yang ini enggak perlu. Jadi kita akan sortir lagi. Oh, ini perlu, ini enggak perlu, ini perlu, ini enggak perlu. Biasa harus ambil jalan tengah. Tim bisnis nggak akan paksa juga. Nggak boleh paksa karena kan banyak yang harus dipertimbangkan dari resource, server, ketersediaan developer. Kalau untuk teknis di saat pengembangannya itu biasanya dari kita yang usulkan, ini nggak visible, dia harus begini. Tim bisnis harus ikut. Memang di awal itu suka nggak ngotak dia, tim bisnis di awal. Cuman pada saat kita ada analisa di belakang, tim IT akan analisa, impact analisisnya tidak memungkinkan, nah itu baru kita meeting lagi. Ini nggak memungkinkan, nggak visible. Harus begini. Ya, tim bisnis harus ikut. Pertanyaan terakhir, jadi dari Kak Nofret, apakah ada saran untuk mahasiswa yang sekarang semua wisuda untuk masuk di bidang project manager, lebih khususnya di bagian IT? Ya, sudah mau tamat, dia fresh grade, jadi pas tamat dia statusnya fresh grade, itu belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman, tapi kalau seandainya perusahaan lihat, oh dia waktu kuliah project manajernya nilainya bagus, ada pengalaman dibikin tugas kuliah dia contoh di kuliah itu dia ada project pengembangan sistem contoh, terus dia ambil peran untuk manage dia punya project. Nah, biasanya perusahaan akan lihat situ. Oh, dia ada pengalaman, berarti dia bisa masuk di kerjaan sebagai manajemen project. Walaupun role-nya dia bukan jadi project manager ya, karena kan dia role manager sih itu. Cuman dia udah role-nya kerjaannya itu akan manage project, entah dia akan bikin chart bikin timeline atau macam-macam. Nah, berarti di saat kuliah itu harus ada ini, ada contoh lah skripsi lah. Nah, skripsi itu kan biasanya jadi satu project. Nah, itu dikerjakan sedemikian rupa kayak project di perusahaan, mulai dari kumpul informasi sampai pengembangan, rilis. Nah, itu bisa dimasukkan ke CV, jadi satu pengalaman manage project. Dari skills-nya itu sendiri, biasanya project itu butuh dia harus tahu role yang terlibat dalam satu project apa saja yang tadi kita sudah sampaikan. Ada role untuk developer, ada front end, back end, ada tester, kemudian ada role untuk infrastruktur, ada role technical lead. Kalau sekarang ada role namanya DevOps. Nah, role-role itu biasanya common sekarang, udah umum sih di perusahaan-perusahaan. Cuman biasanya di sekolah, di kuliah itu mungkin jarang ditekankan. Itu satu role. Kemudian ada lagi tahap-tahap dalam pengembangan sistem. SDLC lah, Software Development Life Cycle. Itu kan standarnya, generalnya. Cuman di breakdown lagi di dalam. Contoh saat tahap testing. Testing itu kan ada secara umum ya, di googling aja. Secara umum itu kan testing itu
ya tes sistem. Tapi ada istilahnya kalau di perusahaan itu namanya SIT, apa namanya, Service Integration Test. Baru kemudian ada itu yang pertama SIT, ada lagi User Acceptance Test UAT. Setelah UAT ada tahap production trial run. Nah, itu kan 3 macam tes. Kemudian dari SDLC tadi ada proses, kalau SDLC life cycle kan, software development life cycle, ada waterfall. Waterfall itu kan paling terakhir itu apa ya? Maintenance tuh kan. Sebelum maintenance, development, test. Nah, ada lagi yang satu kurang, itu deployment, release atau release. Deployment ini satu tahap yang penting juga. Jadi di situ kita akan plan, susun rundown-nya untuk deploy sistem yang sudah dibuat. Kalau dia gagal, apa yang akan dilakukan? Kalau dia sukses, berarti dia lanjut. Nah, tahap-tahap SDLC ini di breakdown aja sesuai dengan yang umum digunakan di perusahaan-perusahaan IT. Yang pertama tadi berarti role, ada tahap SDLC yang tadi di breakdown. Kemudian yang selain itu ada lagi software untuk project management. Project management itu kan dia sudah common juga kan, udah umum. Ada softwarenya juga sendiri, software aplikasi untuk mengaturnya. Nah, itu paling tidak untuk fresh grade itu bagus itu kuasai satu, yang paling banyak digunakan itu. Biasanya yang paling banyak digunakan itu Jira sih. Ada Jira, ada ClickUp, ada Mondays.com. Cuman yang paling banyak digunakan itu Jira kalau menurut kita. Nah, paling tidak kuasai satu software itu. Nah, itu bisa masukin di CV. Contoh Jira, skillnya Jira. Kemudian skillnya project management, pengalaman manage project, atur timeline, bagi-bagi kerjaan ke teman-teman. Nah, itu sarannya itu sih. Jadi harus tahu role, harus tahu step by step di perusahaan untuk development, baru harus tahu salah satu software. Apalagi ya? Mungkin yang kita terpikirkan itu, kayaknya ada lagi, cuman belum terpikirkan juga. Dan itu kan bisa dipelajari tanpa harus ada pengalaman kerja kan, itu udah mulai dipelajari di saat kuliah. Saat tamat itu statusnya fresh grade. Fresh grade itu dia nggak akan lihat pengalaman, dia hanya lihat apa aja yang sudah dipelajari, dibuat saat kuliah. Terima kasih Kak Nofret luangkan waktu for torang. Terima kasih juga sharing-sharing, kasih insight. Itu torang sesi interview hari ini. Oke. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih semuanya.